Apa itu topologi jaringan? Jadi itulah yang akan kita bahas dalam video ini. Sekarang topologi adalah tata letak bagaimana jaringan berkomunikasi dengan perangkat yang berbeda. Dan ada beberapa kategori topologi yang berbeda, ada kabel dan nirkabel. Jadi pertama-tama kita akan berbicara tentang topologi kabel yang paling umum. Dan topologi kabel yang paling umum digunakan adalah topologi star. Dalam topologi bintang, semua komputer terhubung ke titik kabel pusat, seperti hub atau saklar. Semua data di jaringan bintang melewati titik pusat ini sebelum melanjutkan ke tujuannya. Salah satu manfaat utama dari topologi ini adalah jika satu komputer gagal atau jika ada putus kabel, komputer lain tidak akan terpengaruh karena setiap komputer memiliki sambungan kabelnya sendiri. Namun kelemahan dari topologi star adalah jika hub pusat atau saklar gagal, maka semua komputer pada titik pusat tersebut akan terpengaruh. Ini disebut satu titik kegagalan. Jika ini terjadi, seluruh jaringan akan mati. Jenis topologi lain disebut ring. Topologi ring adalah jenis konfigurasi jaringan di mana setiap komputer saling terhubung dalam bentuk loop atau ring tertutup. Jadi setiap komputer di ring ini memiliki dua tetangga untuk tujuan komunikasi. Tujuan: setiap paket data dikirim mengelilingi ring hingga mencapai tujuan akhirnya. Topologi semacam ini jarang digunakan saat ini. Keuntungan dari topologi ring adalah mudah dipasang dan mudah untuk memecahkan masalah. Namun, kerugiannya adalah, jika hanya satu dari komputer ini yang mati atau jika ada satu kabel putus, maka semua aliran data akan terganggu. Dan selanjutnya adalah topologi bus. Topologi bus adalah teknologi yang sangat tua dan seperti topologi ring, itu tidak banyak digunakan saat ini. Ini adalah jenis pengaturan jaringan di mana setiap komputer dan perangkat jaringan terhubung ke satu kabel atau tulang punggung. Dan tulang punggung ini adalah kabel koaksial. Komputer terhubung ke kabel ini menggunakan konektor khusus yang disebut BNC, yang juga dikenal sebagai konektor T. Salah satu kelebihan topologi bus adalah harganya yang cukup murah dan mudah diimplementasikan. Namun, kerugian dari topologi bus adalah bahwa kabel harus diakhiri di kedua ujungnya menggunakan terminator. Agar pengaturan ini tetap beroperasi, tidak boleh ada koneksi yang terbuka, termasuk ujung yang terhubung ke komputer. Jadi jika komputer dilepas atau jika terminatornya longgar atau hilang, maka kabel akan terbuka dan data akan memantul kembali. Pantulan ini dikenal sebagai pantulan sinyal, dan jika ini terjadi, aliran data akan terganggu. Ada juga topologi mesh. Dalam topologi mesh, setiap komputer di jaringan terhubung ke setiap komputer lain di jaringan. Jadi dengan memiliki begitu banyak koneksi, ini menangani kegagalan dengan sangat baik. Pada ilustrasi ini terdapat 4 komputer dengan 3 koneksi pada setiap komputer, yang menjadikan total 12 koneksi untuk jaringan ini. Keuntungan dari topologi mesh adalah menciptakan tingkat redundansi yang tinggi. Karena jika satu atau lebih koneksi gagal, komputer akan tetap dapat berkomunikasi satu sama lain. Tetapi karena banyaknya kabel dan kartu jaringan yang harus digunakan, topologi mesh bisa mahal, sehingga jarang digunakan pada jaringan area lokal atau LAN. Mereka terutama digunakan pada jaringan area luas, seperti internet. Faktanya, internet adalah contoh bagus dari topologi mesh. Karena internet terdiri dari banyak router di seluruh dunia yang terhubung satu sama lain untuk merutekan data ke tujuan yang diinginkan. Jadi, meskipun beberapa router mati, datanya akan dialihkan menggunakan jalur berbeda untuk akhirnya mencapai tujuan mereka. Jadi internet sangat redundan karena menggunakan topologi mesh. Jadi sekarang kita akan berbicara tentang topologi nirkabel. Jadi mari kita mulai dengan topologi infrastruktur nirkabel. Topologi ini menggunakan kombinasi perangkat berkabel dan nirkabel.
Ini sangat mirip dengan topologi STAR, di mana Anda memiliki perangkat berkabel, seperti komputer ini di sini, secara fisik terhubung ke sakelar. Dan Anda juga memiliki titik akses nirkabel, yang juga dihubungkan dengan kabel ke sakelar yang sama. Titik akses nirkabel ada di sini sehingga perangkat nirkabel, seperti laptop, tablet, ponsel, DLL, dapat terhubung tanpa kabel ke jaringan. Jadi titik akses nirkabel bertindak seperti jembatan antara jaringan nirkabel dan jaringan kabel. Sekarang topologi infrastruktur tidak terbatas pada satu titik akses nirkabel. Bahkan, Anda dapat memiliki beberapa titik akses nirkabel jika Anda mau. Itu hanya tergantung pada kebutuhan jaringan. Topologi nirkabel selanjutnya adalah ad hoc. Ad hoc adalah topologi nirkabel yang sangat sederhana. Ini sederhana karena tidak bergantung pada infrastruktur apapun, seperti kabel, router, server, atau titik akses nirkabel. Semua perangkat dalam jaringan ad hoc, secara nirkabel terhubung ke perangkat lain dalam jaringan peer-to-peer sederhana. Mereka langsung terhubung satu sama lain tanpa menggunakan perangkat terpusat, seperti router Wi-Fi atau titik akses. Dan karena keduanya secara langsung mengakses satu sama lain tanpa server atau router di antaranya, setiap perangkat bertanggung jawab atas keamanan dan isinya sendiri. Ad hoc berguna untuk menyiapkan jaringan nirkabel cepat dengan cepat, di mana perangkat dapat berbagi data tanpa memerlukan jaringan nirkabel yang ada. Dan topologi nirkabel terakhir disebut mesh nirkabel. Topologi mesh nirkabel serupa dengan topologi mesh berkabel, di mana perangkat saling terhubung satu sama lain, tetapi dengan pengecualian perangkat tersebut saling terhubung secara nirkabel. Jadi misalnya, Anda ingin menerapkan beberapa titik akses nirkabel di seluruh gedung sehingga perangkat nirkabel yang berada di area berbeda dapat mengakses internet. Jadi biasanya Anda memiliki modem yang membawa internet ke gedung, dan kemudian Anda akan memiliki sakelar yang terhubung ke modem. Dan kemudian Anda akan menghubungkan setiap titik akses nirkabel dengan kabel ke sakelar. Jadi dengan melakukannya dengan cara ini membutuhkan pemasangan kabel ekstra dan juga membutuhkan waktu ekstra untuk menjalankan kabel melalui gedung. Jadi ini lebih mahal dan lebih memakan waktu. Sekarang topologi mesh nirkabel akan serupa dengan pengaturan ini, tetapi tanpa memerlukan kabel tambahan ini. Dalam mesh nirkabel, setiap titik akses nirkabel dengan titik akses nirkabel lain berbicara untuk membuat koneksi internet tanpa batas untuk perangkat nirkabel yang akan disambungkan. Jadi jika laptop ini di sini ingin mengakses internet, itu akan terhubung ke titik akses nirkabel terdekat. Dan kemudian titik akses ini akan menyampaikan koneksi ke titik akses berikutnya. Dan kemudian yang berikutnya dan akhirnya menemukan jalannya kembali ke modem. Jadi tidak peduli titik akses mana yang Anda sambungkan, Anda akan memiliki akses internet. Karena semua titik akses selalu berkomunikasi satu sama lain dan dengan modem. Dan bahkan jika satu atau lebih titik akses gagal, itu tidak masalah, karena titik akses lain akan mengubah rute data. Jadi topologi mesh nirkabel sangat redundan, karena koneksi internet tersebar di banyak titik akses nirkabel. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran ini pada Mapel Informatika. Sampai ketemu di video dan pembahasan selanjutnya. Tetap semangat dan belajar lebih giat lagi, karena ilmu perlu diperjuangkan seperti kamu memperjuangkan dia buat ada di hatimu. Dadah!